yaitu tanaman tadi yang sudah sembuh, walaupun dia sudah mulus dari hama, tetap dia masih ngedrop. Caranya adalah harus kita lebihkan nutrisi. Misalnya kita sakit itu kan kita harus makan yang lebih bergizi dari biasanya. Di sini Anwar akan tunjukkan ya tanaman Anwar yang sudah pulih. Ada nih, karena di sini nggak satu, ada beberapa. Kita cari. Dan dia ini akan bisa seperti yang lainnya teman-teman. Dan kuncinya kita harus melakukan perlakuan yang benar. Ini dia sudah sembuh. Kalau awalnya itu seperti yang tadi ya, kita lihat tadi ya. Nah ini. Bagaimana caranya? Lihat video Anwar ini sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana prinsipnya, bagaimana konsepnya, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini kan dia sudah sembuh teman-teman, sudah bangkit ya. Awalnya dia kerdil. Ini musim ini apa ya? Panas ya sore. Nah, teman-temannya sudah besar, tapi dia awalnya terkena keriting. Caranya gimana? Yuk kita lihat ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Anwar Jihad, channel yang akan membahas tentang seluk-beluk dalam dunia pertanian. Kita akan bahas secara tuntas permasalahan yang kita hadapi dalam pembudidayaan. Khususnya kita saat ini akan membahas tentang tanaman cabai. Nah, yang paling umum yang sering dialami oleh petani dalam pembudidayaan cabai itu tidak bukan adalah penyakit keriting. Keriting pada cabai ini sejatinya itu terjadi akibat serangan hama yang paling umum. Padahal di dalam faktornya itu memang selalu banyak. Ada keriting disebabkan oleh hama seperti yang saya bilang tadi. Ada keriting yang juga disebabkan oleh berlebihan insektisida ataupun pestisida. Ada keriting yang disebabkan oleh cuaca. Jadi ada 3 konsep. Namun di sini teman-teman, Anwar akan bagikan kepada teman-teman tips dan trik untuk mengatasi hama dan membuat tanaman cabai kita yang sudah keriting bisa kembali pulih. Nah, di sini Anwar langsung kepada praktek ya. Di sini Anwar akan tunjukkan tanaman Anwar yang terkena keriting. Jadi di sini dalam pembudidayaan kita tidak bisa secara finish ataupun secara menyeluruh cabai kita itu bisa bagus. Nah gitu. Jadi tentunya kita namanya dalam suatu hal keberhasilan pasti ada sedikit kendala. Jadi di sini akan bagikan dan ini memang sedang terjadi dan alhamdulillah dalam pengaplikasian ini tanaman cabai yang Anwar tanam itu bisa sembuh kembali. Jadi ini konsepnya kita mengobati ya. Nah, jadi ada teman-teman yang di sini konsepnya kita mengatasi keriting yang model seperti ini. Teman-teman nampak nggak? Nah ini teman-teman, model keriting seperti ini. Banyak ini teman-teman yang bertanya kepada. Ada yang lebih parah lagi ya, kita cari ya. Nah seperti ini teman-teman. Lihat kawannya semua bagus ya. Dia sendiri yang seperti ini. Sebenarnya apa sih penyebabnya teman-teman? Dan sebenarnya ini sudah Anwar aplikasikan. Jadi dalam cara kita yang akan Anwar bagikan ini. Jadi lihat ini sudah hampir membuka. Kemarin dia ini contohnya kasusnya seperti apa ya? Kita cari lagi. Jadi di sini teman-teman dalam pembagian cara perawatan tanaman cabai ini Anwar tidak menutup-nutupi ya tanaman cabai Anwar ya. Jadi selain dia bagus seperti ini ada juga beberapa yang keriting. Jadi kita akan bahas tuntas mengapa dia keriting dan bagaimana cara mengatasinya. Kita cari dulu ya tanamannya. Ini kan alhamdulillah bagus ya kayak gini ya. Cari lah. Nah, seperti ini teman. Oke, kawan-kawannya semua bagus ya. Dia ini tiba-tiba keriting seperti ini. Nah, kalau teman-teman ketahui, ini sekitar seminggu yang lalu tidak ada masalah. Seminggu yang lalu dia masih bareng-bareng kawannya nih, kawan-kawan yang bagus-bagus nih. Nah, ini kan pupusnya nih meling ya. Nah, ini karena udah sore teman-teman. Ini kemarin ini sempat terkena serangan ulat, tapi udah sembuh. Nah, di sini keriting. Bagaimana cara mengatasinya? Kita akan bawa ke logika dulu ya. Nah, cara gini teman-teman. Tanaman ini terkena serangan hama itu akibat hama tadi menyuntikkan ke dalam tanaman ini, menyuntikkan zat ataupun bahasanya lebih enaknya mengencingi. Jadi hama tadi mengencingi tanaman ini. Jadi dia seperti ini, magak seluruhnya.
Dia kan kalau dibilang keriting tidak rasa Anwar, tapi merungkel. Bahasa enaknya merungkel. Kalau keriting karatan tuh enak ya kita ngatasinya, itu jelasnya trip. Kalau ini apa penyebabnya? Kalau kita melihat ciri-ciri teman-teman, coba kita amati ya, amati dulu. Lihat ini arah melengkungnya, ini ke bawah. Arah melengkungnya ke bawah. Oke? Arah melengkungnya ke bawah. Secara konsep ini disebabkan oleh hama tungau. Dan hama tungau, ketika kita terkena serangan hama tungau, dalam pengobatannya sedikit lama, baru bisa sembuh. Nah, jadi ketika dia diserang, bagikan kita misalnya kita sakit, tentunya kita perlu pemulihan. Kita selain kita pengobatan, kita perlu pemulihan. Pemulihan artinya kita perlu makan yang segar-segar misalnya, perlu penambahan gizi, penambahan stamina agar kita bisa fit. Dan tentunya ketika kita misalnya bareng-bareng dengan kawan itu nggak sakit, kawan itu sudah bisa sampai kemana-mana, tapi kita masih di rumah karena kita sakit. Nah, contohnya inilah tanaman kita ini, tanaman cabai. Lihat, yang kawan-kawannya sudah besar ya, tapi dia sendiri berhenti. Nah kan di sini sebenarnya Anwar sudah melakukan pengobatan. Pakai apa? Nanti kan kita bahas. Dan di sini tinggal kita pengobatan sekaligus pemulihan. Lihat kawannya bagus-bagus ya sampai sana ya. Nah, tapi dia sendiri. Kayak gini kan kasihan kan. Jadi di sini Anwar bagikan konsepnya ketika dia sakit harus kita obati. Obatinya dengan apa? Yang jelas dia disebabkan oleh hama tungau. Dan di sini kalau trip bukan ya teman-teman, bukan trip. Karena kalau trip itu dia melengkungnya itu ke atas. Seperti ini dia, trip. Ini kan ke bawah, nah, gini dia, gini. Dan di sini terlihat seperti gosong itu agak karat, itu namanya hama trip. Kalau tungau dia konsepnya melengkung ke bawah, dan kalau tungau dia akan seluruhnya tengok sampai bawah. Nih ya, bakal cabangnya nih ya, habis, nggak bisa berhenti langsung agak. Karena apa? Dia sudah sudah kena suntikan dari hama tadi. Jadi tanamannya langsung ngedrop, nggak bisa apa-apa, sakit dia. Jadi caranya kita pengobatannya kita gunakan ini teman-teman. Di sini kita akan bahas apa yang harus gunakan, apa saja. Nah ini adalah untuk pengobatan. Kita gunakan nomit. Nomit ini adalah akarisida yang memiliki bahan aktif piridaben. Piridaben ini 140 EC. Jadi kandungannya 140 ml per liter. Jadi teman-teman di sini harus gunakan ini. Jadi kita semprotkan, Anwar kasih tahu ya, ini dia perlakuan khusus karena dia sudah terkena ini ya. Kalau kawan-kawannya ini kita lakukan dengan cara biasa. Nah, ini dengan dosisnya rendah teman-teman. Dosisnya 0,25, jangan sampai teman-teman salah ya. 0,25 sampai 5. Jadi kalau sampai teman-teman menggunakan dengan cara yang salah, makin ini semakin ngedrop tanamannya karena dia semakin keracunan. Jadi kalau dia satu tangki 15 liter itu paling banyak kita menggunakan hanya 7 mg. Hanya 7 mg. Kalau misalnya tangki kita 16 liter, hanya 7 mg. Nah, itu paling banyak. Tapi kalau yang standarnya, yang paling sedikit itu sekitar 4 mg. Itu untuk pengobatan. Kita langsung aja ya. Pengobatan ini harus kita rolling. Jadi selain kita mengobati dengan langsung ini, kita menjaga dengan hama yang lain. Hama yang lain, kita dengan menggunakan Basemax. Basemax ini adalah suatu merek. Untuk bahan aktifnya adalah abamectin. Coba teman-teman lihat abamectin 36 gram per liter. Nah, jadi ini cukup tinggi juga. Kita pengobatan ini, tapi di rolling gantian ya teman-teman, jangan disamakan. Menurut pengalaman Anwar, ketika akarisida dicampurkan dengan insektisida, hasilnya kurang maksimal. Entah itu kenapa ya, tapi gitulah menurut yang telah Anwar uji coba. Ini adalah untuk konsep dalam pengatasan atau pengobatan. Bagaimana cara kita untuk memulihkan? Yaitu tanaman tadi yang sudah sembuh, walaupun dia sudah mulus dari hama, tetap dia masih ngedrop. Caranya adalah dengan kita memberikan nutrisi. Jadi harus kita lebihkan nutrisi. Misalnya kita sakit itu kan kita harus makan yang lebih bergizi dari biasanya. Lebih lagi gitu kan. Nah di sini yang lebih Anwar rekomendasikan itu adalah bahan organik. Di sini Anwar gunakan Supermesh. Teman-teman bisa gunakan yang lain ya. Supermesh. Jadi ketika dia sudah mulus, selanjutnya dia harus kita berikan nutrisi. Setelah kita berikan nutrisi, unsur atau nutrisi dalam daun ini akan terpenuhi.
Dan ketika dia terpenuhi, nantilah dia akan kembali pulih. Di sini Anwar akan tunjukkan ya tanaman Anwar yang sudah pulih. Ada nih, karena di sini nggak satu, ada beberapa. Kita cari dulu. Kita cari ya ke arah sini ya. Karena kita perlakuan itu. Lihat nih teman. Ini dia. Lihat teman. Nah, ini adalah setelah dia sembuh. Jadi kita tidak bisa mengharapkan dia langsung bagus. Teman, ini beda nih teman-teman. Lihat pupusnya ya. Pupusnya ini sudah bening betul. Nah ini artinya apa? Kan ya, lihat pertama dia kerdil. Seperti tadi itu. Dia nggak bisa apa-apa. Dan dia ini akan bisa seperti yang lainnya teman-teman. Dan kuncinya kita harus melakukan perlakuan yang benar. Ini dia sudah sembuh. Kalau awalnya itu seperti yang tadi ya. Kita lihat tadi ya. Nah ini. Mungkin sekian dulu teman-teman yang Anwar bagikan. Semoga ini semua bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terkhusus bagi Anwar juga sendiri. Apabila ada kekurangan, Anwar mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.